Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sardil, NIM F1G118017. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya sebagai syarat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah perencanaan dan pemrograman web. Di sini yang saya akan presentasikan ada dua subtema, yaitu pertama membuat database di MySQL Workbench, dan yang kedua menginstal dan mengatur tampilan YFramework. Ya, tanpa basa-basi saya akan langsung memulai presentasinya. Yang pertama, membuat database di MySQL Workbench. Pertama-tama kita buka exam terlebih dahulu. Lalu kita jalankan Apache dan MySQL-nya. Lalu kemudian kita buka browser. Di sini saya pakai Google Chrome. Kita tunggu beberapa saat karena loading. Baru kita ketikkan di browser localhost. Jika berjalan seperti ini, berarti exam berjalan dengan baik. Kemudian kita pergi ke PHP MyAdmin. Maaf, agak lama. Lalu kita buat database baru. Di sini database yang saya berikan yaitu dengan nama webinar. Setelah itu tidak ada yang diubah, langsung buat saja. Ketik buat. Otomatis database telah dibuat. Di sini kita lihat database yang telah kita buat berhasil. Selanjutnya kita buka aplikasi MySQL Workbench. Di sini saya telah membuat connectionnya, yaitu dengan nama localhost. Lalu kita klik bagian diagram, kita klik tanda panahnya, lalu kita pilih, itu kita atur sesuai dengan yang saya buat tadi, yaitu nama connectionnya. Maaf, agak loading. Nah, ini buktinya. Sini kita klik localhost karena saya telah buat tadi sebelumnya. Lalu kita next, kita tunggu beberapa saat. Selanjutnya next lagi, kita pilih database yang telah kita buat tadi di PHP MyAdmin tadi. Lalu kita klik next lagi, kita tunggu, next lagi, next, lalu execute, tunggu pembacaannya. Lalu finish. Ya, jendela baru sudah terbuka. Lalu kita buat tabel. Di sini kita klik tabel, ikon tabel, lalu klik sembarang pada lembar kerja, akan muncul tabel.
klik 2 kali pada tabel untuk mengubah nama tabelnya. Di sini saya akan memberikan nama penyelenggara. Mohon maaf, keyboardnya agak ada beberapa yang rusak atau tidak berfungsi. Nama tabelnya yaitu penyelenggara. Enter. Baru pada di sini saya berikan kolom, nama kolom. Kolom pertama saya berikan ID penyelenggara dengan tipe data integer dan auto increment primary key. Kolom berikutnya yaitu nama dengan tipe data varchar dengan panjang 45. Selanjutnya kolom berikutnya nomor HP dengan tipe data varchar panjang 12. Kolom berikutnya saya beri nama alamat dengan tipe data varchar dengan panjang 145. Lalu saya buat tabel berikutnya atau tabel kedua. Pada tabel kedua saya beri nama webinar. Lalu pada nama kolomnya yaitu yang pertama ID webinar dengan tipe data integer. Kita klik auto increment sebagai primary key-nya nanti. Pada kolom kedua saya beri nama tema dengan tipe data varchar dan panjang 45. Pada kolom berikutnya saya beri nama judul dengan tipe data varchar panjang 45 juga. Selanjutnya saya buat tabel ketiga. Tabel ketiga ini saya beri nama peserta. Pada tabel peserta saya akan mengisikan beberapa kolom. Yang pertama kolom ID peserta dengan tipe data integer. Saya klik auto increment agar menjadi primary key-nya nanti. Yang kedua saya isikan dengan nama tipe data varchar dengan panjang 45. Lalu kolom ketiga saya isikan jenis kelamin dengan tipe data varchar panjang 45 juga. Pada kolom keempat saya isikan dengan nama email dengan tipe data varchar panjang 45. Kemudian kolom selanjutnya saya isikan dengan nomor telepon dengan tipe data varchar panjang 45. Di sini emailnya saya ubah
panjangnya menjadi 50, sedangkan jenis kelamin saya ubah menjadi 25. Lalu telepon saya ganti panjangnya menjadi 12. Setelah ketiga tabel telah kita isi dengan kolom-kolomnya, maka hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya saya akan menghubungkannya dengan menggunakan kardinalitas many to many yang akan menghasilkan tabel baru. Tabel yang ini akan saya ubah namanya menjadi tabel dengan nama jadwal. Kemudian kolom-kolomnya saya ubah namanya. Yang pertama kolom ID penyelenggara, ID webinar. Kedua kolom ini saya ganti menjadi unik. Kemudian kolom ini saya hilangkan tanda centang untuk primary key-nya. Lalu saya tambahkan kolom baru dengan nama ID jadwal dengan tipe data integer. Setelah itu ID jadwal ini saya ingin pindahkan ke paling atas dengan caranya klik kanan lalu klik move up, lalu saya isikan secentang auto increment menjadi primary key. Lalu kolom keempat saya isikan dengan daftar awal dengan tipe data date time. Lalu kolom kelima saya isikan dengan daftar akhir dengan tipe data sama seperti daftar awal, yaitu date time. Dan beginilah hasilnya. Selanjutnya saya akan menghubungkan tabel peserta dengan jadwal dengan mengisikan kardinalitas yaitu many to many, sehingga menghasilkan tabel baru yang bernama peserta hash jadwal. Sebelum itu saya atur dulu letak-letaknya. Kemudian pada tabel peserta hash jadwal saya ubah namanya menjadi peserta webinar. Lalu kolom yang sebelumnya sudah ada yaitu ID peserta dan ID jadwal saya hilangkan centang untuk primary key-nya. Maaf, agak ada yang error tadi. Setelah itu saya tambahkan kolom baru dengan nama waktu daftar. Tipe datanya saya ubah menjadi date time. Setelah tabel-tabel kita buat, maka hasilnya akan seperti ini. Di sini terlihat ada 5 tabel, yaitu tabel penyelenggara, jadwal, webinar, peserta, dan peserta webinar. Barusan kita telah selesai membuat database di MySQL Workbench. Selanjutnya kita beralih ke subtema kedua, yaitu menginstal dan mengatur tampilan Y Framework. Adapun cara-cara yang saya lakukan adalah sebagai berikut. Setelah saya refresh, saya akan membuka CMD dengan cara start R,
tekan CMT lalu OK, maka akan menampilkan jendela CMD. Pertama saya akan mengetikkan kode-kode untuk memasuki folder yang akan saya tempati untuk folder webinar, yaitu dari YFramework sendiri. Setelah selesai, kita buka browser. Di sini saya pakai Google Chrome. Maaf, agak loading. Lalu kita ketikkan download Y2 Framework, Y2 Advanced GitHub. Kita pilih saja pada situs yang pertama muncul. Setelah kebuka, kita scroll ke bawah, kita buka link berikut ini. Perhatikan dengan baik linknya berada di mana agar tidak salah carinya. Setelah itu kita scroll ke bawah, lalu kita pilih getting started, lalu pilih point instalasi. Setelah situsnya terbuka, kita scroll ke bawah lagi untuk mencari codingannya. Di sini saya menginstal YFramework dengan cara melalui Composer. Pertama-tama saya copy linknya, lalu saya paste ke CMD tadi. Setelah itu yang satu kata terakhir tadi kita ganti namanya menjadi webinar, lalu kita enter. Maka akan secara otomatis akan berjalan. Kita lihat sendiri sementara membuat atau menginstal Y2 Framework Advance. Setelah sekian lama kita menunggu, maka beginilah hasil akhirnya. Setelah itu saya akan mengetikkan codingan selanjutnya, yaitu PHP init. Lalu kita ketikkan saja 0 untuk mode development. Lalu enter, kemudian kita pilih yes. Lalu akan berjalan dengan sendirinya. Kita baca terakhirnya yaitu initialization complete, berarti inisialisasinya sudah benar. Selanjutnya saya akan mengetikkan codingan yaitu PHP y serve garis mendatar 2 kali, kemudian doc root sama dengan tanda petik 2 backend garis miring web tutup tanda petik 2 garis mendatar 2 kali, port sama dengan 8080.
ada yang salah, ada yang lupa tanda petik duanya. Kemudian setelah kita periksa dengan baik-baik, lalu kita enter dan tunggu beberapa saat, dan berhasil ternyata. Lalu saya akan mengcopy linknya, yaitu http://localhost.2/8080. Setelah kita copy, kita pastikan ke browser, lalu enter. Dan alhamdulillah berhasil. Di bagian ini menampilkan backend, tapi kita mau menampilkan bagian front end nya. Adapun cara untuk menampilkannya yaitu kita ke CMD lagi, di sini saya akan mengcopy saja bagian php yserve doc.root backend _web for 8.8080. Lalu saya pastikan ke bagian yang ini. Setelah itu saya mengganti backend menjadi front end agar dapat menampilkan di bagian front end UI framework. Lalu saya enter. Itu akan muncul lagi link yang seperti tadi. Kemudian saya copy saja, langsung saya pastikan ke browser, lalu enter. Dan alhamdulillah berhasil. Bisa kita lihat di sini. Beginilah tampilan awal dari framework. Yang sebelumnya ini bahasa Inggris, tapi web browser saya otomatis ke bahasa Indonesia. Kemudian kita lihat tadi hasil download. Selanjutnya saya akan mengatur sedikit tampilan dari framework ini, seperti kata congratulations, you have successfully created your view for the application. Akan saya ganti caranya, yaitu kita pergi ke text editor. Di sini saya pakai Visual Studio. Kemudian kita pilih folder front end, kita buka views, lalu site, kemudian index. Pertama-tama saya akan mengubah congratulations-nya. Inilah codingannya, kita hapus saja. Nah, ini saya akan mengubah congratulations menjadi webinar. Kemudian saya save. Setelah saya save, saya buka browser kembali dan merefresh browser ini, dan hasilnya congratulations berubah menjadi webinar. Selanjutnya saya akan mengubah you have successfully created you dengan kodenya, yaitu yang ini. Kemudian saya blok, lalu saya hapus.
kemudian saya isikan selamat datang di aplikasi berbasis web, aplikasi webinar berbasis web. Ada yang ketinggalan HP-nya. Lalu saya save. Dan hasilnya akan menjadi seperti ini. Kemudian saya berencana mengubah di bagian heading, 3 heading ini. Saya akan mengubah dengan judul webinar tersebut. Saya pikir-pikir dulu apa yang bagus. Pengenalan Y framework. Dan saya save. 10 browser lagi saya refresh. Hasilnya akan seperti ini. Berikut yang saya akan lakukan pada heading kedua ini. Caranya sama saya yang pertama. Hasilnya seperti ini. Kemudian saya akan mengubah kalimat-kalimat panjang ini. Caranya seperti pada mengubah heading tadi. Kita lihat codingannya. Inilah codingannya. Di sini saya akan mengubah deskripsinya. Kemudian saya save biar lebih cepat. Dan hasilnya akan saya refresh dulu. Kemudian hasilnya akan seperti ini. Kemudian saya berencana untuk mengganti tombol-tombol ini namanya menjadi nama detail. Codingannya yang ini. Setelah saya ubah, saya buka browser lagi, kemudian saya refresh. Maka hasilnya seperti ini. Berubah detail. Sekian dari presentasi tugas saya.
yaitu membuat database di MySQL Workbench dan menginstal dan mengatur tampilan di framework. Jika ada kesalahan dari cara pengerjaan saya atau penjelasan saya, mohon dimaafkan. Kurang dan lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.